Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara di dalam pergumulan-pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berseru kepadamu, sebelum kami akan bersatu hati menaikkan pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, dan jamah hati mereka. Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan, sehingga ketika menaikkan doa dan seruan saudara naikkan doa dan permohonan dengan penuh iman. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari 1 Petrus pasal yang ketiga, mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini ditegaskan bahwa di ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Saudara, saya percaya setiap kita rindu supaya permohonan-permohonan kita didengar oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu supaya permohonan-permohonan kita dijawab oleh Tuhan. Saat ini kita akan berdoa kembali bersama. Adakah pergumulan saudara? Adakah persoalan saudara? Adakah beban saudara? Adakah kerinduan-kerinduan saudara untuk Tuhan wujudkan di masa depan? Adakah penyakit yang saudara rindu Tuhan kerjakan kesembuhan? Dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, kalau saudara rindu campur tangan Tuhan atas segala doa, atas segala permohonan, atas segala kerinduan saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Mata Tuhan tertuju dan telinganya mendengar. Artinya apa saudara? Bahwa Allah sendiri rindu memperhatikan, Allah sendiri rindu mendengar dan menjawab permohonan dan doa-doa kita. Kalau saat ini saya dan saudara rindu supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, Allah juga rindu memperhatikan saudara, dan Allah juga rindu menjawab doa-doa saudara. Tetapi mungkin yang menjadi pertanyaannya saat ini, kenapa banyak kali doa-doa anak-anak Tuhan tidak dijawab oleh Tuhan? Kalau kita rindu doa kita dijawab dan Tuhan rindu menjawab doa-doa kita, kenapa? Di mana gapnya, di mana masalahnya, sehingga
doa-doa itu seringkali tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan yang rindu menjawab doa kita. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara, untuk kita memahami, sehingga ketika kita menaikkan doa-doa kita naikkan doa yang benar, sehingga doa yang rindu kita supaya Tuhan menjawab, Tuhan juga rindu supaya doa kita dijawab. Pada akhirnya kita akan mengalami jawaban doa dan mujizat daripada Tuhan. Nah, kita perhatikan di sini, saudara, di ayat 12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Hal yang bisa kita lihat di sini, saudara, bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Jadi selain berdoa, kita harus menghidupi, kita harus menjalani kehidupan yang benar. Karena itulah yang menjadi alasan Allah menjawab doa kita. Bukan permohonan-permohonan, bukan sekedar permintaan tolong, tetapi di samping permohonan, di samping doa, kita harus hidup dalam kebenaran. Dan kepada orang yang demikianlah perhatian Tuhan tertuju. Kepada orang yang demikianlah telinga Tuhan terarah, dan Tuhan menjawab doa-doa mereka. Saudara, adakah hari ini saudara hidup dalam kebenaran? Kalau saya dan saudara rindu doa kita dijawab, kita mengalami mujizat Tuhan, maka hiduplah dalam kebenaran. Dan di ayat yang ke-10, saudara, sampai ayat yang ke-11, ditegaskan di sana, dijelaskan di sana, bagaimanakah cara hidup orang yang benar. Karena ayat 12 tadi dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Nah, kehidupan yang benar yang seperti apa yang dirindukan oleh Tuhan? Di ayat 10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lalu kemudian ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang-orang benar yang dirindukan oleh Tuhan di sini, yang akan dijawab, diperhatikan oleh Tuhan adalah orang-orang yang benar, yang menjaga lidahnya. Apakah bukti kita hidup dalam kebenaran? Kita menjaga perkataan-perkataan kita. Kita menjaga lidah kita. Kita menjaga mulut kita untuk berkata-kata baik, untuk berkata-kata benar, menjauhkan lidah kita dan mulut kita dari penipuan, dari fitnah, dari penghakiman, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, pada umumnya orang-orang sangat menikmati untuk menghakimi orang lain. Pada umumnya orang-orang sangat menikmati untuk menceritakan cerita-cerita yang kelihatan wah, sekalipun itu kebohongan. Itulah sifat manusia pada umumnya, sehingga begitu banyak orang yang tidak mampu menguasai mulutnya, menguasai bibir dan lidahnya, sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari sana adalah perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang menfitnah, perkataan-perkataan yang menghakimi, perkataan-perkataan bohong. Sedangkan orang yang hidup benar adalah orang yang mampu menjaga perkataannya. Orang yang hidup dalam kebenaran, ciri-cirinya adalah dia mampu menjaga perkataannya untuk tetap hidup dalam kejujuran, berkata jujur, berkata benar, berkata baik. Kalau saudara rindu doa-doa saudara dijawab, di mana dari mulut yang sama saudara menaikkan doa-doa dan permohonan kepada Tuhan, dari mulut yang sama juga saudara harus memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, benar, jujur, yang memberi semangat kepada orang lain, perkataan-perkataan firman
yang akan meneguhkan orang lain. Itu yang harusnya kita keluarkan dari perkataan-perkataan kita, dari mulut kita. Jadi saudara, ciri orang yang hidup dalam kebenaran adalah dia jaga mulutnya, dia jaga perkataan-perkataannya untuk hidup benar, berkata positif, memperkatakan firman Tuhan. Maka dengan demikian Allah akan memperhatikan dan menjawab saudara. Selanjutnya saudara, orang yang hidup benar itu dijelaskan di ayat yang ke-11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Selain perkataan-perkataan yang benar, hal kedua, ciri orang yang hidup dalam kebenaran yang akan diperhatikan oleh Tuhan adalah orang yang menjaga perbuatannya, di mana dia akan menjauhi hal-hal yang jahat dan melakukan apa yang baik. Jauhilah kejahatan. Itu berbicara tentang perbuatan. Jagalah perbuatan kita, saudara. Bertindaklah benar, berbuatlah benar, jauhilah kejahatan. Itulah ciri-ciri orang yang hidup benar. Hidup benar itu bukan hanya kelihatan dia sebagai orang baik, kelihatan dia sebagai orang yang beribadah, tapi benar-benar dalam hidupnya dia menjaga perbuatan-perbuatannya untuk hidup dalam kebenaran, berbuat benar, bertindak benar, bertingkah laku benar. Orang yang demikian adalah orang-orang yang akan diperhatikan, dijawab, dan Tuhan akan menyatakan mujizat-mujizatnya dalam hidup orang tersebut. Lalu kemudian ciri orang yang hidup benar yang terakhir saudara adalah di ayat 11, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Orang yang hidup benar itu adalah orang yang suka dan cinta perdamaian dengan semua orang. Dia mencari perdamaian dengan semua orang dan berusaha untuk mendapatkannya. Yang banyak terjadi saudara adalah orang-orang yang hidup mencari musuh. Tingkah lakunya menjadikan dia punya banyak musuh, menjadikan orang-orang akhirnya benci atau tidak suka terhadap dia. Akhirnya dengan otomatis dia punya musuh, dia punya orang-orang yang tidak menyukai dia. Sedangkan orang yang benar itu adalah orang yang mencari perdamaian dengan semua orang. Dan kemudian orang-orang yang suka perdamaian itu, menghidupi perdamaian itu di dalam kehidupannya. Orang yang demikian adalah orang yang hidup benar dan yang akan diperhatikan oleh Tuhan. Saudara, di ayat 12 tadi dikatakan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Saudara, hiduplah dalam doa, minta tolong, memohon di hadapan Tuhan. Tetapi di samping hidup berdoa, hiduplah dalam kebenaran. Ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran menjaga mulut dan perkataannya. Ciri-ciri kedua orang yang hidup dalam kebenaran, dia bertingkah benar, berbuat benar, bertindak benar. Dan ketiga, ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran, dia hidup dalam keperdamaian dengan semua orang. Puji Tuhan saudara, kalau saudara rindu Tuhan memperhatikan, menjawab dan melakukan mujizatnya dalam hidup saudara, mari berdoa. Tetapi di samping berdoa, hiduplah dan dalam kebenaran. Dengan berkata benar, bertindak benar, dan hidup dalam perdamaian. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita berdoa bersama, siapkan hati dan pikiran saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan, Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan.
Mari serukan kepada Tuhan, berkata-katalah di hadapan Tuhan, saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka, biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup menolong, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah.
Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan, dalam nama Yesus. Fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan.
Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya. Dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan, sehingga mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis. Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus. Buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan.
Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.